Halo guys, hari ini aku akan membahas berita yang lagi hangat, yaitu saham BBRI atau Bank BRI terkena serangan ransomware. Ya. Disebut dana nasabah akan aman. Nah, jadi dari sentimen ini tentunya sentimen negatif ya, pastinya kemungkinan akan berdampak negatif untuk jangka pendek. Tapi aku akan coba memberikan view, baik itu untuk jangka panjang, untuk jangka pendeknya bagaimana, dari segi teknikal dan segi fundamental gimana, dan apakah BBRI masih layak untuk diinvestasikan. Pertama kita baca dulu beritanya, ada dari katadata.com ya. Nah, jadi ini tadi PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI merespon dugaan mereka terkena serangan ransomware ya. Mereka mengatakan kegiatan saat ini data maupun dana nasabah tersimpan dengan aman. Kabar serangan ini awalnya dibagikan oleh akun Mr. Ben pada Rabu, Mr. Bird ya, pada Rabu tanggal 18 bulan 12 ini, merujuk informasi akun Falcon Fitch.oi di media sosial bahwa BRI menjadi korban serangan uh, base ransomware ya. Nah, meskipun demikian, BRI mengatakan keamanan uh, nasabah terjaga dengan sistem mereka berjalan normal. Serangan seluruh layanan transaksi kami dapat beroperasi dengan normal, kata Direktur Digital dan IT BRI, Angga M. Nugraha, dalam keterangan tertulis yang diunggah di akun XBRI ya. Nah, Arga mengatakan nasabah BRI dapat menggunakan seluruh sistem layanan perbankan BRI dengan biasa atau dengan normal ya. Beberapa layanan tersebut seperti Brimo, Qlola hingga ATM dan CRM ya. Ya. Ia juga mengadakan sistem keuangan keamanan teknologi informasi BBRI eh, memenuhi standar internasional. Setelah itu, sistem ini terus diperbarui secara berkala untuk menanggapi ancaman digital. Langkah-langkah provokatif dilakukan untuk memastikan informasi nasabah tetap terlindungi, kata Arga. Dalam unggahan yang sama di akun X resmi BRI mengatakan keamanan nasabah tetap menjadi prioritas bank plat merah itu. Memastikan sistem transaksi berjalan dengan normal, kata Arga ya. Ransomware adalah sebuah sejenis perangkat lunak berbahaya yang mampu mengambil alih kendali atas sebuah komputer dan mencegah penggunanya untuk mengakses data hingga tebusan dibayar. Jadi semacam hacking gitu ya. Salah satu serangan ransomware terkemuka adalah Brain Capture ransomware ya. Pada data nasional pertengahan tahun ini. Serangan tersebut sempat melumpuhkan PDN selama beberapa hari. Pusat Data Nasional ya PDN. Nah, ini dari segi beritanya ya. Coba kita eh, coba cek dulu dari segi fundamental. Jadi ini aku akan coba menggunakan track record ya.
Nah, saat ketika BRI pada masa COVID ya, kita flashback ketika masa COVID ya. Nah, dia terkoreksi dalam hingga 2100 ya, itu pada sekitar 6 Agustus 2020 ya. Nah, bottomnya adalah 14 Mei 2020. Terus dia recover ya, recover sampai di sini 2021 ya. 2021 recover ini ya pada 21 Januari 2021. Jadi rentannya adalah kurang lebih berapa? Dari bulan apa tadi? Dari bulan Oktober 2020 ya. Enggak, sorry sorry. Dari bulan apa? Bulan Mei 2020, Mei sampai ke Desember berapa? Mei ke Desember kurang lebih 8 bulan. Ya kurang lebih setahun ya, setahun recover ya. 2021 pada tanggal berapa? Pada tanggal sekitar em, 20, enggak sini sini. 8 Januari ya di awal tahun ya. Nah, ini bertepatan dengan window dressing dan apa namanya itu? Dan Januari effect ya dia naik sekitar ke harga berapa? Sini 4.800 which itu naik sekitar 113% ya dalam waktu setahun ya. Sedangkan kita menabung di bunga deposito 1 tahun hanya sekitar em, sekitar maksimal 6% ya, 4 sampai 6%. Jadi ini sangat worth it banget buat investasi jangka panjang. Ini disclaimer on tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli ya. Kita cuma baca historical supaya kalian bisa paham betapa eh, pentingnya investasi jangka panjang pada perusahaan yang bagus. Nah, Warren Buffett mengatakan uh, be fearful when other are greedy. Be greedy when other are fearful. Artinya apa? Nah, ketika orang-orang pada takut ya, ini khususnya pada saham-saham yang bagus ya, berfundamental bagus. Apalagi dia rutin membagikan dividen tiap tahun, dia bisa membagikan 2 kali, ada dividen final dan dividen interim ya ini ya. Saya cek ya. Nah ini 98 ketika COVID membagikan tetap. Berikutnya ini ketika recover dia membagikan 174, berikutnya 2022, berikutnya 2023 dia membagikan lagi sebesar 57 interimnya tanggal berapa? Januari 2003 ya. 10 Januari berikutnya bagi lagi tanggal 24 Maret ya 2003 rentan rentan 3 bulan ya. Nah, itu bagi lagi sebesar 231 rupiah per lembar ya 232 let's say ya. Nah, berikutnya terus bagi terus ya dia. Rutin dividen interim 84 pada 2 Januari. Berikutnya bagi lagi bulan eh, Maret lagi tanggal 24 lagi. Itu bagi sekitar 235 rupiah per lembar. Ini bagi lagi 135. Nah, 135 ini pada ini ya Rabu 15 5 sorry 20 Jumat 27 Desember ya. Jadi masih ada rentan waktu sekitar eh, sekarang tanggal satu satu mingguan ya kurang lebih. 1 minggu perdagangan dia bagi dividen sebesar eh, 135 rupiah per lembar. Ex-date-nya tanggal 23 Desember ya. Nah, jadi ini sangat layak buat investasi jangka panjang ya. Karena saat dia turun malah kesempatan kita buat beli diskonnya. Tapi disclaimer on ya. Oke, kita flashback lagi setelah dia recover ya sampai pada 2022 Mei dia ke 5.000 ya. Nah, berarti kalau ke 5.000 itu dia sekitar naik sekitar 128% dari COVID ya. Nah, setelah itu dia masih naik lagi ya, masih naik lagi sekitar berapa?
tertingginya di harga sekitar, kita coba anu aja ya, kita coba cek ulang ya pakai ini aja, pakai ini juga. Misalnya katakanlah dari sini deh, dari bottomnya ya, bottomnya 3.600 ke itu pada tanggal 22 April dia bottom ya, 3.600, naik sampai ke harga 6.000. Nah, itu 78%. Ditambah ini misalnya tadi ini 128, berarti kurang lebih berapa? Coba kita cek lagi ya. Nah, kurang lebihnya sudah 200% ya. Siapa bisa kasih return 200% ya. Nah, jadi untuk aku pribadi, sistemnya sistem cicil ya, sistem nabung. Jadi setiap gajian aku usahakan sisihkan untuk beli saham BBRI ya khususnya ya, dan saham Telkom ya, untuk pribadi ya. Nah, coba kita cek dari segi fundamental ya. Apakah harganya ini masih layak beli atau tidak? Coba kita coba cek di Mirai ya. Sorry. Nah, ini ya, kuartal 3 ya. Nah, dia secara per emang agak mahal ya. 12 12 kali PBV-nya 2,23 ya. Normalnya murahnya kan dua kali. Tapi untuk sekelas BBRI, BBCA ini masih dianggap harga yang fair value ya. Nah, jadi untuk jangka panjangnya kemungkinan dia masih bisa naik lagi karena ini harganya terdiskon ya. Nah, tapi untuk PBV juga agak sedikit mahal tapi lebih murah daripada eh, kuartal yang sama di tahun 2023 ya. Itu 2,6 kali. Ini PBV-nya sekarang 2,3 kali. DER-nya 5,0, debt to equity ratio ya. Nah, jadi eh, kemampuan membayar hutangnya ya. Tapi kalau di bank sendiri lebih ke ini, bagaimana dia bisa menyalurkan hutang ya. Jadi baik ROA-nya 3,1 kali, berikutnya ROE-nya lah tinggi ya, 18,6 kali. ROE return on equity. Jadi ketika dia punya modal sebesar katakanlah misalnya 100 1, sekian kuadriliun misalnya ya. Nah, dia mampu mengembangkan modal itu sebesar 18 kali ya. Kurang lebihnya gitu gambarannya. Nah, ini coba kita cek dari kuartal 2-nya. Kuartal 2-nya pernya lebih murah ya. 2,3, ROE-nya ya standar ya. Jadi ini sahamnya stabil ya. Stabil. Tapi ketika kita bisa membeli harga diskon, artinya kita membeli harga Mercy di harga Avanza ya, kenapa tidak gitu. Nah, coba kita cek kompetitornya BBCA ya. Nah, BBCA, BBCA lebih bagus emang ya. BCA lebih bagus karena dia emang top leadernya nomor satu ya. Nah, tapi dia juga mahal ya, secara pernya lebih mahal daripada BBRI ya, per PBV-nya ya. Nah, jadi tapi memang layak untuk dihargai mahal ya, sedikit premium. Nah, jadi untuk untuk hal tersebut teman-teman bisa apa namanya itu, bisa pakai sistem cicil ya, cicil beli. Jadi untuk benar-benar untuk jangka panjang untuk mendapatkan dividen setiap tahun rutin ya. Nah, jadi gitu kurang lebihnya ya. Nah, jadi ini untuk pernya dia lebih mahal 23 kali ya. PBV-nya lebih mahal 4,9 kali. Em, ROE-nya sebesar 2,21 kali ya. Nah, ini stabil naik ya. Dari 15, 18, 20 dan
Ini ya, 21 ya. Oke. Mungkin demikian dulu dari aku ya. Disclaimer on, tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli. Ini benar-benar untuk view jangka panjang. Oh ya, kita coba bahas segi teknikalnya dulu ya, lupa kita. Nah, jadi untuk segi teknikalnya, kemungkinan hari ini BRI berada di harga 4.170 ya, terkoreksi. Berikutnya kemungkinan dia akan koreksi sekitar sini 3.980 atau eh, di sini kalau misalnya bottom banget mungkin di 3.600 ya. Nah, jadi baiknya untuk eh, sentimen saat ini kita wait and see dulu. Ketika saham tersebut turun dalam, kita jangan ngikutin arus ya. Kita jangan menangkap pisau jatuh dan kita bisa wait and see dulu sampai harga tersebut cooling down, asing mulai masuk, harga mulai naik ya. Biasanya ciri-cirinya kalau asing mulai masuk kita bisa lihat di nilai atau di sekuritas masing-masing ya. Eh, apa transaksi value value transaksi ya. Yang itu asingnya masuk biasanya dia akan mengerek harga saham tersebut misalnya katakanlah eh, misalnya 2 sampai 5% itu udah top banget ya. Nah, itu eh, teman-teman bisa perhatikan ketika tiba-tiba setelah koreksi dalam dia rebound kencengnya. Itu teman bisa perhatikan lagi secara teknikalnya ya. Nah, jadi untuk em, support terdekatnya adalah 4.080, berikutnya 3.960 jika jebol nanti dia ke sini 38 38 36 3.670 ya. Nah, tapi kemungkinan ya maksimal di situlah ya nanti. Nah, jadi potensi gainnya sekitar let's say misalnya dia naik di Januari ya misalnya kita buy di sini let's say di 3.970 misalnya dia naik ke harga sini let's say sorry udah pakai risk reward aja ya biar lebih menarik. Misalnya let's say kita beli di 4 maksimal di berapa? Let's say maksimal di 4130 misalnya. 4130 sampai di sini misalnya. Let's say ini 4% ya. 4% jika dia stop loss di area 3980 atau misalnya lebih dalam lagi jadi baiknya beli kecil ya. Let's say ini risknya sekitar 11% atau sekitar let's say ya antara 4 4% sampai 4 sampai 10% ya. Nah, tapi ketika dia balik ke harga 5.000 aja, itu dia naik 21%. Nah, berikutnya jika dia kembali ke harga tersini 5.500, let's say 5.500 misalnya sini, itu kita mendapat potensi gain sekitar em, 33% ya. Nah, ini disclaimer on ya. Tapi tetap harus sabar dan sabar dan benar-benar menggunakan apa namanya uang yang dingin lah, istilahnya gitu ya. Jadi tidak digunakan untuk dalam waktu jangka pendek ya. Bisa dipahami kurang lebih ya kurang lebihnya gitu aja. Yang targetnya mungkin terdekat ke 5.500 dulu ya. 5.000 sampai 5.500. Stop loss jika dia di bawah ini 3.600 atau 3.900 ya. Nah, atau bisa juga pakai sini 3.800 let's say. 3.800 ini sekitar 7 8%-an ya. 8%, 4 sampai 8% resikonya, potensi rewardnya sekitar sekitar 21 dari sini aja
13% dari ke 4.600 13%, berikutnya ke 5.021% ke sini ke 5.500 itu sekitar 32%. Berikutnya kalau dia balik ke 6.000 itu sekitar 6.000 sini ya. 6.000 itu 41% ya. 45%. Kalau dia balik ke atas 6.400 itu sekitar 55%. Ini benar-benar buat jangka panjang ya guys. Tidak menyarankan buat trading ya. Jadi itu benar-benar buat jangka panjang, benar-benar buat menjaga nilai aset kita supaya tidak terdelusi dengan inflasi dan kita mendapatkan dividen serta capital gain di jangka panjang. At least bisa disimpan 1 sampai 3 tahun paling 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 dikit ya. Atau bisa buat swing sampai katakanlah Desember Januari bisa 2 bulan atau mungkin sekitar sampai bulan Maret ya. Desember berarti sekitar 4 bulanan kurang lebih maksimalnya ya. Dua sampai 4 bulan terendah. Kalau di jangka tahun kita bisa gunakan range sekitar 1 sampai 2 tahun minimal. eh, Lebih lama lebih bagus ya. Tapi kalau kita udah mencapai goal tersebut di titik-titik tertentu yang udah kita berikan tadi, teman-teman mau TP juga boleh, mau hidup dari dividennya juga boleh. Itu disclaimer on ya, tidak aja ajakan untuk menjual dan membeli. Selebihnya mohon maaf kurang lebihnya. Disclaimer on, thank you. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe, and comment. Thank you.